Kementerian Keuangan memastikan pajak pertambahan nilai atau PPN untuk sekolah dan sembako yang ramai dibicarakan publik tidak akan dikenakan tahun ini. Pemerintah saat ini masih berfokus pada pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi. Hingga kini belum ada pembahasan antara Kementerian Keuangan dan DPR mengenai revisi RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang memuat pengenaan PPN untuk jasa pendidikan dan sembako berkategori premium. RUU bertujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat menengah bawah melalui mekanisme subsidi pajak. Saat ini pemerintah sedang merancang kebijakan perpajakan yang komprehensif, antara lain soal PPN. Tentu ini masih akan dibahas bersama dengan DPR, mendengarkan masukan dari seluruh pihak. Maka kita pastikan masyarakat tidak perlu khawatir karena timingnya akan sangat diperhatikan. Implementasi akan memperhatikan pemulihan ekonomi nasional. Dipastikan ini tidak akan mengganggu, dan rancangan kebijakan untuk sembako yang sekarang sedang ramai dibicarakan, dipastikan justru untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Wacana pengenaan PPN untuk sembako dan sekolah keburu menuai penolakan. Tenaga pendidik dan orang tua murid menyatakan keberatan jasa pendidikan dihapus dari daftar jasa bebas PPN. Mereka menilai biaya sekolah yang semakin mahal di masa pandemi akan semakin membebani mereka. Kurang setuju, karena di masa pandemi sekarang ini masih banyak yang terkendala. Apalagi kita sekolah swasta yang banyak kendalanya dari segi untuk bayar SPP aja susah. Badan pendidikan kan per bulan 400. Satu, keduanya itu biaya transportnya. Jadi istilahnya dapat duit 50.000 aja nggak kesana nggak kesini. Oh gitu ya. Ya bagi saya mungkin keberatan. Anggota Komisi 11 DPR Putri Komarudin mendorong agar rencana pengenaan PPN untuk jasa pendidikan dipertimbangkan kembali. Selain karena masyarakat masih terdampak pandemi, Putri juga khawatir kebijakan ini bisa berdampak kontradiktif pada target pemerintah dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Begitupun terkait wacana pengenaan PPN atas jasa pendidikan juga hendaknya dipikirkan secara lebih hati-hati dan bijak dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi juga. Meskipun wacana pengenaan PPN ini ditujukan kepada sekolah swasta dari PAUD hingga perguruan tinggi maupun lembaga bimbingan belajar, saat ini kita masih perlu fokus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pedagang sembako juga menyampaikan keberatannya jika pemerintah sampai mengenakan PPN atas barang yang mereka jual. Para pedagang khawatir jika sembako dikenai PPN akan menyebabkan kenaikan harga dan menekan penjualan. Nggak setuju. Ya karena pandemi ini aja kita kasih murah aja, mereka sepi gitu, jualnya sepi. Gimana nanti kalau dikasih mahal? Harga pasti naik. Sementara daya beli masyarakat sangat rendah sekali. Senada dengan para pedagang, ekonom senior Indef Eni Sri Hartati menilai kebijakan pengenaan PPN 12% untuk sembako tidak rasional dan berpotensi menekan daya beli masyarakat. Pemerintah dinilai tidak pro rakyat kecil, karena di sisi lain justru memberikan relaksasi pajak terhadap korporasi seperti diskon PPN BM otomotif. Justru memberikan relaksasi dan insentif terhadap masyarakat yang punya penghasilan tinggi, sementara masyarakat menengah ke bawah yang selama ini terlindungi dengan pembebasan PPN, ada wacana untuk memberikan PPN untuk sembako. Nah, tentu ini benar-benar di luar rasionalitas, dan bahkan kebijakan ini berpotensi melakukan kezoliman untuk masyarakat. Meskipun ada penolakan, revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan nyatanya baru akan dibahas bersama DPR. Pemerintah juga belum menetapkan waktu dan siapa saja objek pajak dalam RUU tersebut. Siapa yang pantas untuk dipajaki, itu semuanya perlu untuk kita bawakan dan kita akan presentasikan secara lengkap
by sektor, by pelaku ekonomi, kenapa kemudian kita mengusulkan suatu pasal ini, landasannya apa, backgroundnya, dan apakah itu, kalaupun itu adalah arah yang benar, apakah harus sekarang, apakah harus 6 bulan, apakah harus tahun depan, apakah harus, itu semuanya nanti kami ingin membahas secara penuh dengan Komisi 11. Reformasi sistem perpajakan memang diperlukan. Namun, apakah nantinya sembako dan jasa pendidikan tertentu jadi dikenai PPN, tidak dikenai, ataupun dikenai PPN dengan tarif lebih rendah, perlu dikaji mendalam agar memenuhi rasa keadilan dan tidak memberatkan rakyat. Apalagi, wajib pajak juga sudah dikenai pajak penghasilan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, meskipun baru akan dibahas oleh pemerintah dan DPR, wacana pengenaan PPN untuk sembako dan sekolah swasta ini sudah menuai penolakan. Kenapa muncul wacana sembako dan jasa pendidikan akan ditarik PPN? Dan jenis apa saja kemudian sembako dan juga jasa pendidikan ini yang akan dikenakan tarif? Saat ini sudah bergabung secara daring dengan kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Ada staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis, ada Pak Justinus Prastowo. Selamat pagi, Pak Justinus. Selamat pagi, Mbak. Ya, selain itu ada juga ekonom sekaligus direktur dari Selios, ada Bima Yudhistira. Mas Bima, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Dan kemudian juga ada Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Sabadi. Pak Tulus, selamat pagi. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bung Justinus. Selamat pagi. Semoga kita semua sehat. Saya pertama-tama tentu ingin ke Pak Justinus dulu nih, yang paling dicari setelah informasi soal pengenaan PPN untuk sembako dan sekolah ini mencuat ke publik. Pak Yus, apa sih atau kenapa sih ini bisa muncul wacana ini? Apa yang menjadi dasar? Ya, terima kasih Mbak Nilo. Selamat pagi, Mas Tulus, Mas Bima. Kembali kami ulangi. Ini adalah rancangan undang-undang yang bahkan belum dibahas sama sekali dengan DPR dan masih panjang menunggu masukan dari publik. Lalu kenapa ada rumusan seperti ini? Saya berani bertaruh sebagian besar dari kita belum pernah membaca secara utuh draft RUU yang beredar itu. Kalau kita baca secara cermat, tidak ada sama sekali di sana dikatakan sembako atau jasa pendidikan atau kesehatan itu dikenai PPN 12%. Justru yang ada adalah betul bahwa bahan kebutuhan pokok, jasa pendidikan itu tidak dikecualikan lagi sebagai objek PPN untuk bisa masuk dalam sistem administrasi PPN. Karena selama ini kita punya kesulitan untuk mencatat, mengawasi produksi, distribusi, siapa produsen, siapa konsumen, sehingga tidak terhindarkan ada bahan kebutuhan pokok yang sebenarnya tidak masuk kategori di sana, ada jasa pendidikan yang tidak masuk kategori di sana, dikecualikan dari pengenaan PPN. Untuk itulah, kalau nanti Mas Tulus, Mas Bima membaca RUU itu, di sana dikatakan ada skema multi tarif. Terhadap barang jasa yang normal itu dikenai tarif normal, terhadap barang jasa yang dibutuhkan masyarakat banyak dapat dikenai tarif lebih rendah, dan terhadap barang jasa yang hanya dikonsumsi kelompok atas bisa dikenai tarif yang lebih tinggi. Dan bahkan ada fasilitas PPN yang tidak dipungut terhadap barang strategis yang memang dibutuhkan masyarakat banyak. Itu konstruksi yang ada, dan kami kira ini demi keadilan justru, Mbak Nilo. Supaya apa? Supaya yang mampu yang membayar pajak, yang tidak mampu kita subsidi. Ini konsep yang ingin kita dudukkan secara benar. Bagaimana membedakannya, Pak Yus? Ini yang dikonsumsi oleh orang-orang yang mungkin punya kemampuan ekonomi yang lebih bagus, ini yang tidak. Bagaimana membedakannya itu? Yang mana yang masuk di situ? Ya, ini kan konstruksi payung kebijakan yang diharapkan pasca pandemi nanti bisa kita gunakan bersama untuk mengoptimalkan pendapatan negara secara lebih adil. Bagaimana detail, teknis, jenis, klasifikasi, tarif, justru itulah yang ingin disodorkan pemerintah agar bisa kita bahas bersama dengan seluruh stakeholders. Tapi ada ilustrasi seperti ini yang lebih mudah. Saat ini beras premium yang harganya mahal,
yang dikonsumsi kelompok atas itu tidak kena PPN. Sama dengan beras yang kita beli di pasar tradisional. Telur omega itu tidak dikenai PPN. Telur ayam kampung itu wajar tidak dikenai PPN. Lalu juga daging segar Wagyu. Sekarang tidak dikenai PPN. Tetapi daging segar yang kita beli di pasar juga tidak dikenai. Pula jasa pendidikan, Mbak Nilo. Jasa pendidikan yang disubsidi, yang dinikmati rakyat banyak itu betul tidak kena PPN. Kita pertahankan pasti keberpihakan seperti itu. Tapi jasa pendidikan private yang berkelas internasional, berbayar mahal, yang sangat komersial itu sangat tidak adil kalau itu tidak menjadi objek dan tidak dikenai PPN misalnya. Atau kesehatan, saya beri contoh lagi. Jasa kesehatan untuk operasi plastik, yang operasi ini artis-artis. Saat ini itu pun juga dibebaskan dari PPN. Sama derajat setaranya dengan operasi-operasi katarak dan sebagainya itu. Nah, ini yang ingin didudukkan supaya lebih berkeadilan. Oke, jadi sekolah-sekolah yang mewah bertaraf internasional nanti kena pajak. Kalau misalnya itu sekolah swasta, kalau tidak taraf internasional tidak kena pajak. Nanti begitu ya Pak Yus ya? Ya, kira-kira begitu ya? Dikenai atau tidak, itulah diskusi publiknya Mbak. Oke, saya ke Pak Tulus dulu. Pak Tulus, bagaimana Pak Tulus, ini udah ada gambarannya nih dari Pak Yus terkait dengan skemanya nanti akan seperti apa, mana yang kena pajak, mana yang tidak kena pajak. Apakah cukup adil Pak Tulus? Ya, terima kasih. Pertama, kalau melihat background historis dan ideologis Bung Prastowo sebenarnya tidak meragukan ya. Saya kenal baik sama yang bersangkutan, sama beliau ini. Tapi kalau melihat narasi yang berkembang di masyarakat ataupun juga konstruksi yang disampaikan Bung Prastowo secara sekilas, memang menurut saya ada beberapa catatan yang harus kita kritisi. Tentu ini kan masih wacana ya, masih wacana dan masih panjang perjalanannya. Tapi menurut saya kalau wacana atau konstruksi ini tidak kita kritisi, nanti juga akan timbul masalah-masalah yang kontraproduktif bagi masyarakat atau juga bagi pihak-pihak lainnya. Nah, saya kira konstruksi ini, saya kira pemerintah juga narasinya kan tadi kalau kita tangkap ada dua. Pertama, reformasi perpajakan. Kedua, mungkin ekstrimnya pemerintah sudah kehabisan bensin, sudah kehabisan energi untuk kemudian menggali objek-objek pajak yang selama ini tidak dikenai, kemudian akan dikenai. Tetapi menurut saya dalam reformasi ini belum sinergis dengan hal-hal yang harusnya di aspek, misalnya aspek kesehatan atau aspek pengendalian dari barang yang harusnya dikenai pajak itu sendiri. Sehingga menurut saya se-ekstrim apapun ya untuk bahan pangan mungkin sekalipun premium atau apa mungkin juga belum itu saya kira level terakhir lah, dan atau sekolah-sekolah. Tetapi pemerintah masih punya ruang atau pos-pos yang bisa digali yang sangat banyak dan itu punya berdimensi lebih bagus untuk aspek pengendalian dan kesehatan. Misalnya kenapa tidak mengeksplorasi barang yang dikenai cukai, ya apakah itu model intensifikasi cukai atau ekstensifikasi cukai, yang itu ruangnya masih sangat terbuka. Misalnya kalau kita bicara cukai rokok di Undang-Undang Cukai Rokok, di Undang-Undang Cukai Rokok itu masih punya potensi sampai 57%. Sampai sekarang baru 40%. Juga ada minuman-minuman berpanis tinggi, itu juga mestinya bisa dikenai cukai atau pajak yang tinggi. Ingat kemarin bocor data dari Nestle misalnya mengatakan makanan minuman yang bergula tinggi dia akan turunkan. Ini artinya dimensi kesehatannya luar biasa. Nah, oleh karena itu saya kira konstruksi dan reformasi perpajakannya mestinya berbasis seperti itu. Bukan semata-mata ingin menggali, tetapi potensinya kecil dan menimbulkan keruwetan-keruwetan dalam pengawasan nantinya. Ya, karena dalam harga ini kan bukan soal pajak, tapi pemerintah sering mengalami kegamangan dalam pengawasan ataupun pasokan, kemudian distorsi harga dan segala macam sehingga menyulitkan konsumen, apakah itu soal beras, soal daging, atau minyak goreng dan lain sebagainya. Saya kira itulah yang kita inginkan, bahwa kita setuju ada reformasi dan juga ada pengenaan-pengenaan, tapi mungkin lebih strategis dan bersinergi dengan aspek-aspek yang juga holistik. Bukan hanya soal keuangan saja. Jangan justru yang kecil-kecil ini yang dikenakan begitu ya Pak Tulus ya? Ya, saya kira seperti itu. Oke, saya ke Mas Bima Yudhistira dulu. Mas Bima, kalau misalnya Anda melihat sendiri,
apa yang disampaikan oleh Pak Yus tadi, bagaimana Anda melihatnya ini? Apa yang kemudian, apakah ini cukup adil begitu untuk dilihat? Ya, terkait dengan prinsip keadilan pajak, kalau kita melihat apa yang dilakukan pemerintah misalnya sepanjang tahun 2020, begitu banyak insentif fiskal ini hanya 1 tahun 2020 yang diberikan kepada kelas menengah atas, kemudian korporasi skala besar. Ada penurunan tarif PPh badan, itu 5 triliun nilainya. Ya, kemudian ada pembebasan PPh 22 impor 6,7 triliun. Kemudian PPN ditanggung pemerintah properti itu 41 miliar dan juga ada pengurangan angsuran PPh 25 itu 11,8 triliun termasuk PPN BM untuk mobil 0% itu 203 miliar rupiah. Jadi di sini kita melihat bagaimana pemerintah itu lebih berpihak kepada kelas menengah atas dan korporasi skala besar. Sementara beredarnya draft itu saja, meskipun di situ disebutkan multi tarif, tapi karena tidak didiskusikan secara detail, ya saya nggak tahu siapa yang membocorkan itu, tapi akhirnya juga sekarang menjadi meresahkan masyarakat dan juga meresahkan para sektor ekonomi yang sedang berada dalam tahap pemulihan. Yang terjadi adalah masyarakat sekarang sudah bersiap-siap, apa itu nanti mau beras premium, ya, atau kemudian itu untuk konsumsi masyarakat menengah atas apa barangnya, belum dijelaskan detail, sehingga masyarakat sekarang di semua kelompok ini sedang bersiap-siap kenaikan harga barang yang lebih tinggi pada tahun 2022 atau kalau ini lebih cepat dikebut omnibus perpajakannya 2021 karena timeline-nya juga tidak diberikan pemerintah secara jelas. Nah, ini salah satu permasalahan utama yang akhirnya menghambat pemulihan ekonomi sendiri yang pemerintah inginkan pemulihan ekonomi di atas 5% pada tahun 2022. Jadi beberapa studi misalnya yang dilakukan oleh Hamburg University itu di beberapa negara yang efektif mendorong pemulihan ekonomi justru memberikan penurunan PPN, tarif PPN karena sifatnya adalah regresif. Yang menikmati penurunan tarif PPN itu adalah masyarakat menengah bawah, bukan sebaliknya. Dan kita harus melihat negara yang mencoba untuk mengubah PPN dan akhirnya gagal adalah Kolombia. 1 bulan yang lalu presidennya membatalkan reformasi pajak karena dianggap ini sensitif terhadap daya beli masyarakat dan ada protes keras dari seluruh kelompok. Jadi jangan sampai kita justru bukan meniru seperti di Jerman, tapi justru kita dalam situasi sekarang bahkan sampai 3 tahun ke depan kita justru mengulangi kesalahan negara-negara lain seperti Kolombia. Nah ini yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Termasuk soal pengawasan ya. Pengawasannya nanti akan rumit itu. Beras premium dan mana harus membedakan ya. Harus membedakan, harus jelas juga. Itu bagian pengawasan dan pemungutannya juga menjadi lebih mahal juga ya. Dapatnya mungkin nggak seberapa, menimbulkan keresahan sudah hilang konsumsi masyarakat berapa, plus pemungutannya juga nanti akan lebih mahal. Itu juga harus dipikirkan. Dampak ekonominya apakah sudah mulai akan terasa dari sekarang atau seperti apa karena memang masih belum ada keputusan dari pemerintah kapan ini akan diterapkan, bahkan ini juga belum dibahas. Nanti akan kita bahas lebih lanjut usai jeda berikut ini. Bapak-bapak tetap bersama dengan kami juga Anda di Sapa Indonesia akhir pekan.